Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang Allah muliakan, di pertemuan yang lalu kita membahas tentang sawabul muazzin, yaitu pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang memandangkan azan. Dan kita sudah membacakan beberapa riwayat hadis, yaitu kemuliaan orang-orang yang memandangkan azan. Di antaranya dimohon ampun oleh semua makhluk yang mendengarkan suara azan tersebut, dan itu menjadi suatu hal yang sangat istimewa bagi para muazzin. Bayangkan suara azannya sejauh mana dia lantunkan, maka begitulah baik makhluk itu, hewan, pepohonan, ataupun bangsa jin yang muslim, maka semuanya mendoakan dan memohon ampun kepada para muazzin. Kita lanjutkan masih di dalam bab yang sama. Berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Abi Hurairah, beliau berkata, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-imamu dhamin wal muazzinu mu'taman Allahumma arshidil a'immah waghfir lil muazzinin. Jadi Rasulullah berkata, seorang imam adalah dhamin. Dhamin itu yang menanggung. Wal muazzin mu'taman, sedangkan orang yang memandangkan azan adalah orang yang diberi amanah.
Nah, ini apa maksudnya? Jadi Rasulullah ingin memberi status para imam itu adalah dhamin, dia yang menanggung. Apa yang ditanggung? Yaitu salat makmumnya. Artinya imam bertanggung jawab di atas salat para makmum yang mengikutinya di belakangnya. Jadi imam itu posisinya pemimpin. Pemimpin sangat bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Makanya kalau imam melakukan kesalahan, seandainya itu berimbas pada makmum dan kesalahan itu disengaja dan atau karena kurangnya ilmu imam, maka imam menanggung apa yang terjadi pada makmumnya. Walaupun makmum tidak tahu keadaan atau kesalahan imam, tapi imam tahu dirinya salah, tapi tetap memimpin makmum, maka salatnya makmum sah, namun imam bertanggung jawab di atas kesalahan yang terjadi. Contoh, kalau seandainya ada najis pada imam dan imam mengetahuinya, tapi imam sengaja melanjutkan solatnya dengan keadaan najis, maka imam menanggung semua solat makmumnya. Berbeda kalau imam sendiri tidak tahu, maka nanti yang harus mengulang salat ketika ketahuan hanya imam saja. Imam tidak tahu bahwa ada najis di pundaknya, makmum di belakang pun tak tahu. Setelah salat, begitu salam ke kanan, baru dia lihat ada menempel najis di pakaiannya. Maka yang wajib mengulang salat hanya imam saja kalau salat itu sudah selesai. Tapi kalau seandainya terjadi di tengah-tengah salat, maka ketika imam mengetahui dirinya bernajis, wajib melakukan istikhlaf. Dalam fikih wajib melakukan istikhlaf. Apa itu istikhlaf? Yaitu mencari pengganti atau meminta untuk diganti. Caranya bagaimana? Imam langsung membatalkan salatnya, lalu dia memberi isyarat pada makmum di belakangnya untuk menggantikannya. Jadi ini namanya istikhlaf. Makanya orang yang berdiri di belakang imam itu adalah orang-orang yang kira-kira faham kalau terjadi sesuatu pada imam, dia tahu cara menggantikannya. Makanya Nabi menyebutkan imam itu dhamin. Imam itu tugasnya tanggung jawab besar itu. Nah, bagaimana posisi seandainya imam ada najis di kakinya, makmum di belakang sekitar 3 orang yang di belakang imam mengetahui ada najis pada imam, sedangkan makmum di samping kanan kiri itu tidak tahu apa-apa. Posisi seperti ini makmum hendaknya memperingati imam, memperingatkan imam dengan kalimah subhanallah. Tapi bisa jadi imam tidak tahu apa salahnya karena najis berada di tapak kakinya. Bisa jadi imam bingung, ini subhanallah apa ini? Apa yang salah? Gerakan betul, bacaan betul, apa yang salah? Nah, itu bisa saja terjadi. Nah, bagaimana tindakan makmum? Apalagi yang 3 orang yang sudah tahu ini. Apakah dia maju menggeser imam? Karena dulu pelajaran yang kami dapatkan kecil-kecil, disuruh kudeta
Dia pegang kudeta, artinya seorang makmum maju lalu menggeser imam. Sebenarnya itu tidak ada begitu. Bahkan tidak boleh begitu. Kenapa? Imam pada dasarnya dia tidak tahu apa salah dia. Walaupun ada najis, dia tak tahu di mana salahnya. Kalau kita maju menggeser imam, kata imam, urusan kah kena. Kata si makmum, cicak baki ni. Akhirnya dua-duanya batal. Habis batal dua-duanya, tumbuk-tumbuk di luar, Pak. Kakak pemalik itu makanya tak boleh. Dan itu tak disebutkan dalam kitab-kitab begitu. Salah kalau seandainya berani seseorang menggeser imam yang dia sendiri belum tahu apa yang terjadi. Itu tidak beradab. Dan juga tidak ada pelajaran maju langsung menolak imam, tidak ada. Jadi bagaimana caranya? Makmum yang 3 orang yang sudah tahu ada tai cicak di kaki imam, ketika sudah subhanallah 3 kali, imam tetap melanjutkan solatnya, maka yang 3 orang ini wajib mufaraqah. Yang 3 orang ini wajib memisahkan diri dari imam supaya salat mereka sah. Karena kalau mereka lanjutkan dengan keadaan mereka tahu ada tai cicak di kaki imam, yang bertiga ini batal solatnya. Jadi bagi yang tahu ini mufaraqah. Cara mufaraqah bagaimana? Niatkan di hati tidak ikut imam lagi. Jadi tidak ada bahasa khusus. Tidak ada bahasa khusus, tapi langsung niatkan di hati hanya ikut imam lagi. Langsung solat sendiri. Itu sah solatnya. Tapi kalau dia terus ikut dengan pengetahuan imamnya sudah batal, dia yang bertiga ini tidak sah. Nah, bagaimana makmum yang kanan kiri yang tak tahu apa-apa? Mereka pun bingung, apakah subhanallahnya? Kan makmum sana, makmum sini tak tahu apa-apa. Ketika mereka dengar subhanallah pun mereka bingung. Nah, dalam fiqh disebutkan yang tidak tahu, maka bagi mereka solatnya tetap sah. Sampai selesai solat, mereka baru kasih tahu oleh imam. Baru misalnya yang 3 tadi, Pak Imam, aku nak cicak baki ni. Maka yang wajib membatalkan solatnya hanya yang wajib mengganti solatnya hanya imam, melakukan i'adah ulang. Sedangkan makmum yang sudah selesai dengan pengetahuan bahawa imam aman-aman saja, maka bagi mereka tidak berpengaruh, tak perlu ulang. Makanya imam pun tak perlu memberitahukan ke semua orang habis solat, Assalamualaikum, dikasih tahu tengku ada tai cicak di kaki. Lalu dia bangun dan mengatakan bahawa pengumuman, siapa yang solat bersama saya, ketahuilah bahawa saya telah terkena tai cicak, maka mari kita mengulang solat. Tak boleh. Karena makmum tadi solatnya dengan keyakinan imam, tak ada masalah apa-apa. Yang tahu yang wajib mengulang solatnya kalau dia terikut dengan imam sampai selesai, kecuali yang mufaraqah tadi, itu tak perlu ulang, aman solat mereka. Begitu contoh. Makanya Rasulullah mengatakan al-imamu dhamin, imam itu penanggung jawab. Kenapa kita yang masbuk tak usah baca Al-Fatihah lagi? Kalau kita masbuk, imam sudah berada di ujung ayat, maka tidak perlu membaca Al-Fatihah. Cukup takbiratul ihram, lipat tangan, lalu takbir sekali lagi untuk rukuk. Kalau dia datang dalam keadaan imam sudah bersiap-siap untuk rukuk. Masbuk itu apa? Banyak orang mengira masbuk itu adalah ketika dia datang imam sudah rukuk. Salah, hanya bukan masbuk. Bukan laginya. Masbuk itu dalam kitab disebutkan yang datang ke dalam solat dan tidak mencukupi, tidak cukup waktu untuk membaca Al-Fatihah, yang kekal masbuk. Jadi hanya macam imam sudah rukuk dah. Kita datang, imam sudah di ujung ayat, belum rukuk. Kalau kita baca Al-Fatihah, tak cukup waktu untuk menghabiskan Al-Fatihah, maka kita disebut masbuk. Apa tindakan kita? Takbiratul ihram, lalu
kalaupun ada waktu sedikit, baca apa yang sampai saja, ya. Tinggalkan iftitah, tidak usah lagi baca Allahu Akbar kabira. Baca Al-Fatihah berapa yang sampai saja kalau imam masih berdiri. Oh, sampai Ar-Rahmanir Rahim, langsung imam Allahu Akbar ruku'. Maka makmum jangan sempurnakan Al-Fatihahnya, tapi ruku'lah bersama imam. Kenapa? Rasulullah mengatakan, man adraka raka'ah faqad adraka ruku'. Barang siapa yang mendapatkan rakaat, maka dia telah mendapatkan ruku'. Maka langsung. Nah, pertanyaannya, Al-Fatihah tidak ada, sedangkan wajib dalam solat adalah Al-Fatihah. Berarti kita tidak ada Al-Fatihah. Kenapa boleh begitu tidak baca Al-Fatihah? Sepakat para ulama menyebutkan karena Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Makanya disebut oleh Nabi, imam itu penanggung jawab. Makanya imam raya pahala. Cuma nanti begitu disandingkan dengan muazzin, para ulama khilaf. Ada yang mengatakan lebih besar pahala imam, ada yang mengatakan lebih besar pahala muazzin. Tapi lebih banyak yang mengatakan lebih besar pahala muazzin, karena muazzin memanggil orang dari luar, mengumpulkan orang, itu lebih susah daripada melaksanakan salat kepada orang-orang yang sudah datang. Jadi kan kita panggil imam, begitu sudah berkumpul tinggal melaksanakan saja. Maka sebahagian besar para ulama mengatakan lebih besar pahala muazzin daripada imam. Cuma tanggung jawab lebih besar imam, pemimpin. Nah, kemudian Rasulullah menyambung, wal muazzin mu'taman. Sedangkan muazzin adalah orang yang diberi amanah. Jadi apa maksudnya ini? Muazzin itu seakan-akan utusan Allah, seakan-akan diberi amanah oleh Allah. Kamu kalau sudah datang waktu untuk salat, tolong panggil hamba-Ku yang lain untuk mendirikan salat. Begitulah posisi muazzin. Maka Rasulullah memuji muazzin dengan mengatakan, muazzin adalah orang-orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau kita punya orang yang kita percaya, yang kita kalau ada apa-apa kita amanahkan ke dia. Kita pergi ke Medan, ada tetangga yang kita percaya, lalu kita bilang, tolong jaga rumah lu dia, tolong jaga rumah saya selama saya tidak ada. Itu orang yang diberi amanah. Bos-bos di kantor, para pimpinan-pimpinan perusahaan, kalau dia tak ada, kepada siapa dia memberi amanah? Kepada orang yang dipercayanya. Dan tentu diangkat jadi wakil. Ini selama saya tidak ada, maka tolong jaga kantor ini begini-begini. Nabiullah Ibrahim, ketika Nabiullah Musa alaihi salam ketika pergi ke Bukit Tursina, menjawab panggilan Allah untuk menerima kitab Taurat, kepada siapa beliau amanahkan Bani Israel yang telah diselamatkan Allah dari lautan itu, dari pengejaran Fir'aun? Kepada Nabi Harun diamanahkan, Harun, jagalah Bani Israel. Jadi Nabi Musa memberi amanah. Cuma sayangnya Nabiullah Harun tidak setegas Nabi Musa. Makanya Bani Israel kemudian melihat kesempatan, sehingga muncullah seseorang bernama Samiri yang kemudian membuat patung dari anak sapi yang disembah. Nabi Harun tidak berkuasa karena tidak tegas seperti Nabi Musa. Maka pemimpin itu memang harus tegas semua. Pemimpin itu harus yang benar-benar menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi menyata pilih pemimpin, pilihlah yang tegas dan beriman. Menyata pilih pemimpin anak min. Gimana cara beriman? Mau anak dulu. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan,
Begitulah keadaan muazzin. Jadi seakan-akan muazzin itu orang yang diberi amanah oleh Allah. Nah, kalau orang yang sudah diberi amanah oleh seorang yang lain, yang tadi pergi ke Medan diamanahkan tetangganya, kira-kira waktu pulang dari Medan, yang terpikir pertama memberi hadiah ke siapa? Ke orang yang diberi amanah, sambil mengucapkan terima kasih sudah jaga rumah selama anak ada kami. Itu hadiah. Bapak kalau pergi umrah, anak-anak bapak titipkan ke siapa? Misal ke adik, ya, ke makcik mereka. Itu pasti terpikir, nih adik sudah jaga anak-anak kita sudah selama 12 hari. Apa yang kita beri? Itulah makanya Allah sangat banyak memberi kepada muazzin kelebihan, karena itu orang yang diamanahkan Allah untuk menjaga agamanya di permukaan bumi, memanggil-manggil nama Allah, menyeru-nyeru orang, ya, datanglah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, itu makanya hebatnya muazzin. Makanya di ujung hadis Nabi mengatakan, ya, fa arsyadallah, Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berilah petunjuk kepada para imam, maksudnya berilah kekuatan, ketegasan pada mereka. Waqfir lil muazzinin, lalu Nabi mengatakan, sedangkan untuk para muazzin, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa mereka, karena mereka lah yang telah menjaga amanahmu di atas dunia. Jadi jemaah belaka Allah, ini salah satu kelebihan para muazzin. Lalu kemudian muazzin itu selama mereka menjalankan rukun Islam dan tidak melakukan kefasikan, dosa-dosa besar, walaupun terjadi sedikit-sedikit kesalahan kecil pada manusia, insya-Allah muazzin ahli surga. Ada hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqama Bilalun, lalu bangunlah Bilal, yunadi, Bilal bangun untuk mengumandangkan azan, artinya sudah datang waktu salat. Falamma sakata, setelah selesai azan Bilal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, man qala misla hadha yaqinan dakhala al-jannah, barang siapa yang mengucapkan kalimah-kalimah ini dengan yakin, artinya kalimah-kalimah azan diiringi dengan keyakinan. Jadi muazzin ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, masuk dalam kepalanya Allah itu satu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk ke dalam hatinya bahwa Muhammadlah Nabi kita, yakin sekali, tidak ada keraguan sedikit pun tentang itu, maka dakhalal jannah, wajib bagi mereka masuk surga. Makanya melakukan azan itu juga harus khusyuk. Melakukan azan itu harus khusyuk. Kalimat yang dibaca ditambah latih. Bilal bin Rabah kalau azan itu sangat menjiwai kalimah demi kalimah. Makanya ketika Rasulullah meninggal dunia, Bilal tidak mau lagi tinggal di Madinah karena kerinduannya kepada Nabi selalu menyiksanya. Jadi dia tidak tahan untuk tinggal di Madinah. Akhirnya Bilal pindah. Saya lupa Bilal pindah itu entah ke kota Taif, entah, pokoknya beliau pindah, tidak tinggal di Madinah karena tersiksa oleh kerinduan terhadap Rasulullah. Nah, setelah beberapa tahun, pada suatu kesempatan, entah melakukan umrah, entah haji, beliau datang ke Madinah. Lalu ketika sahabat lain melihat Bilal datang, disuruhlah Bilal azan. Disuruh Bilal azan. Nah, ini kemudian ketika Bilal azan, baru sampai pada kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal tak sanggup melanjutkan kalimah itu. Meneteslah air matanya. Jadi begitu terucap kalimat Muhammadar Rasulullah, terbayang kenangannya bersama Nabi. Terbayang perjuangannya. Jadi dia tak sanggup lagi. Akhirnya dia berhenti. Dia suruh sambung sama orang. Begitulah jiwa seorang muazzin. Teklik Bilal
mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muazzin tu khusyuknya. Nah, sebahagian muazzin maka dipakai hang gebi azan ba anak min. Anak min itu tak tahu apa tujuan azan. Kan kemarin sudah kita bahas. Syarat menjadi muazzin paling kurang adalah mumayyiz. Mumayyiz itu mendekati baligh. Jangan suruh anak-anak umur 5 tahun sambil dibang imam-imam kerawi tepuk lengan ikut, ditipak punggung dengan ikut. Dia tak tahu tujuan azan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, para muazzin ada jaminan masuk surga kalau dia yakin dengan kalimah-kalimah tauhid yang telah dia kumandangkan. Nah, kemudian dibangga-banggakan Allah di hari kiamat dengan cara apa? Dipanjangkan leher mereka. Rasulullah berkata dalam hadis riwayat Muslim, al-muazzinun atwadun nas a'naqan yaumal qiyamah. Para muazzin adalah orang-orang yang dipanjangkan lehernya di hari kiamat nanti. Dipanjangkan leher ini menurut para ulama bukan kiasan, betul-betul itu kepanjang. Karena nanti kita bangkit di padang mahsyar dalam keadaan seperti amal saleh kita. Jadi ada orang yang bangkit dengan pakaian ihram. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang meninggal di saat melakukan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Lalu mereka mengeluarkan kalimah labbaik Allahumma labbaik. Jadi pada mahsyar itu nanti ada sekelompok orang yang bertalbiyah. Nah, ada hadis, cuma hadisnya apa? Ini dhaif di sisi sebagian ulama. Orang yang bertalbiyah para orang-orang yang ihram, sedangkan muazzin mengumandangkan azan di padang mahsyar. Para muazzin. Nah, nanti bangkitlah semua orang berdasarkan amal saleh. Dimuliakan Allah sesuai dengan amal salehnya. Para muazzin dipanjangkan lehernya. Dipanjangkan maksudnya mereka lebih tinggi dari kebiasaan orang-orang di padang mahsyar. Jadi orang-orang akan melihat ini muazzin, ini muazzin. Tapi muazzin yang sampai mati dalam keadaan beriman. Jadi baik tanpa subuh muazzin bengah kubur maksiat, itu tak akan dapat begitu. Dia istiqamah sampai meninggal dunia. Jadi ini kelebihan para muazzin. Oleh karena itu, ketika azan itu ada sunnah-sunnah yang harus dijaga. Ya, ini sedikit lagi Bapak Ibu. Ketika azan itu pengetahuan bagi kita semuanya dan bisa menegur muazzin kalau tak melakukan yang sunnah ini. Apa saja? Ini saya bacakan sunnah-sunnah azan melalui kitab Al-Fiqhul Manhaji ala al-Mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, ayat tawajjah al-muazzin ila al-qiblah. Sunnah menghadap ke kiblat. Jadi menghadap kiblatnya sunnah, kan wajib. Seandainya ada muazzin di tengah hutan tak tahu ke mana kiblat, maka tetap sah azannya. Kemudian ayakuna tahiran minal hadasil asghar wal akbar. Harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini penyakit, Pak. Penyakit para muazzin yang tak pernah mengaji. Habis azan lalu pergi. Nanti waktu salat datang, habis salat pergi, tak pernah mengaji. Sama dengan sebahagian imam di sebahagian masjid tak pernah mengaji. Habis jadi imam, Assalamualaikum, masuk ke ruang imam, gabah-gabah ini, gabah-gabah dengan muazzin yang ikut pengajian jamaah masjid. Imam dah ikut pengajian, muazzin dah ikut pengajian. Akibatnya apa? Kesalahan yang sama berulang-ulang. Makanya model-model gini, BKM masjid dimanapun, kalau seandainya orang-orang penting yang akan memimpin salat tapi tak mau ikut pengajiannya, kaji semikir panjang, Pak, kaji pertimbangan. Muazzin itu harus ikut pengajian karena banyak ilmu yang harus dia tahu dan menambah. Ilmu itu tidak habis-habisnya kita bahas, dan terlalu luas, makanya perlu menambahi diri dengan pengetahuan ini. Jadi penyakit muazzin yang saya lihat, tapi biasanya di kampung-kampung, di kota ada juga sesekali. Apa yang terjadi? Datang azan duluan, baru wudu. Datang ke masjid, kasih hidup ni azan, habis azan baru dia acak wudu. Makruh
melakukan azan dalam keadaan tidak suci, makruh. Jadi ini kebiasaan. Jadi azan duluan, baru dia berwudu untuk salat. Nah inilah gara-gara akibat tidak mengetahui tentang itu. Hadas kecil makruh, hadas besar lebih makruh. Ahli junub, hana ke mana junub, langsung ke bang. Habis berjunub azan, habis itu baru mandi junub. Ini lebih parah lagi, lebih parah lagi ini. Jadi itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurihtu an azkurullah azza wa jalla illa ala tuhrin. Aku dibenci dan aku membenci, kata Rasulullah, menyebut-nyebut, menyeru-nyeru nama Allah dalam keadaan tidak suci. Berikutnya, wa ayyu'azzin qa'iman. Jadi ketika azan itu sunnahnya berdiri. Sunnah berdiri. Ya. Berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah berkata, ya Bilal, qum fanadi lis-salat. Wahai Bilal, berdirilah lalu kumandangkanlah azan. Disuruh berdiri oleh Nabi. Karena kalau berdiri, suara itu lebih lantang. Bolehkah muazzin duduk? Boleh, tetapi makruh kalau tidak ada penyebab. Tapi kalau ada penyebab, patah kaki sedangkan tidak ada yang azan lain, itu tak mengapa. Tapi kalau suka-suka, apalagi mungkin kalau dibuat tempat azan di dalam ruangan, gecok je kursi, siapa geduk je, gebang je sambilnya, makruh. Jadi muazzin itu berdiri, sunnahnya berdiri. Kemudian wa ayyaltafita bi'unuqihi yaminan fi hayya 'ala as-salah wa yasaran fi hayya 'ala al-falah. Sunnah memalingkan wajah ke kanan ketika kalimat hayya 'ala as-salah dan memalingkan wajah ke kiri ketika kalimat hayya 'ala al-falah. Yang dipalingkan wajah la bisadrihi, bukan dadanya. Jadi hayya 'ala as-salah ini ke kanan ni sambil menghabiskan hayya 'ala as-salah. Jadi kemudian hayya 'ala al-falah ke kanan, hayya 'ala as-salah ke kanan, hayya 'ala al-falah ke kiri. Sunnah. Kenapa dipraktikkan oleh Bilal bin Rabah? Berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari bahwa Abu Juhaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'azzin faj'altu attabi' fahu huna wa huna bil azan yaminan wa shimalan. Kata Abu Juhaifah, aku melihat Bilal azan dan kulihat dia memalingkan wajahnya ke kanan, dia memalingkan wajahnya ke kiri. Nah, masalah hikmahnya saya tidak tahu. Apa hikmahnya wallahu alam. Saya tidak berani saya karang-karang juga. Karena dalam beberapa kitab tidak disebutkan apa hikmahnya. Jadi ini hanya sekedar taat kepada perintah Nabi SAW. Karena tidak semua syariat itu harus dicari hikmah. Surga itu masuk bukan orang-orang yang mencari hikmah, tapi orang yang taat. Tidak tahu hikmah pun, kalau dia taat, dia penghuni surga. Karena banyak sekali urusan agama yang kita tidak tahu apa hikmahnya, apa hikmah datang. Kenapa solat maghrib 3 rakaat? Bukan hanya 2 rakaat. Padahal daripada solat subuh lebih pendek waktu mana? Lebih pendek waktu maghrib. Bukan maghrib 2 rakaat, bukan solat subuh 2 rakaat. Kita tak tahu. Yang penting sami'na wa ata'na. Kalau sudah sami'na wa ata'na, sudah bahagia selama-lama surga. Makanya orang-orang liberal itu tidak penting taat, yang penting semiki akalnya yang dia pentingkan. Ini kalau begini, kenapa warisan untuk perempuan dibagi setengah? Ini menzalimi perempuan. Mereka tidak penting taat, yang penting mikir. Itulah kelompok liberal yang dulu digagas oleh Mu'tazilah. Akal dia pakai lebih dahulu daripada syariat. Jadi akal itu di atas syariat. Makanya muncul kelompok-kelompok orang apa? Termasuk Menteri Agama yang jenuh. Itu modelnya sekarang. Maka ini memang zaman fitnah. Jagalah diri dan keluarga dalam urusan ini. Sudah. Berikutnya, ayurattil al-azan kalimatin kalimat wa huwa at-ta'anni fihi li'anna al-azan i'lamun lil ghaibin. Azan itu dilantunkan dalam keadaan pelan-pelan, tartil. Jangan seperti iqamah.
Orang kalau manggil itu disuruh pelan-pelan. Kita panggil orang sini dulu. Diam dulu sebentar. Panggil lagi. Sini dulu. Diam lagi. Itu namanya manggil orang. Jadi bukan manggil bukan manggil. Jadi azan itu pelan. Jangan buat seperti iqamah. Makanya tidak baik orang yang azan hitungan 2 menit kali hibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha. Kayak iqamah dia buat. Beda. Kalau iqamah disebut iqamah mendirikan orang untuk salat, membangunkan orang untuk salat, artinya orangnya sudah ada, tak perlu ditunggu. Kalau muazzin ketika dia kumandangkan orang masih di kedai kopi, ada yang di pasar, ada yang di rumahnya, dang-dang ke wudu, dang-dang ke mano yang bagi berjunub, dang-dang, banyak dang-dangnya Pak. Karena di rumah kan banyak dang-dang tu. Jadi orang butuh waktu. Makanya masjid setelah selesai azan itu kasih waktu untuk orang datang. Jangan setelah azan, sudah habis azan 5 menit, come on. Karena tujuan azan manggil, habis manggil nunggu. Yang habis manggil, oh sinilah, kesinilah. Begitu kita datang, enggak ada lagi orangnya. Sama kayak supir-supir L300 yang kurang beriman, tek sana, tek sini, dia jalan terus. Bapak ada lihat orang jualan yang datang keliling-keliling ke komplek-komplek itu Pak, air susu kedelai Pak. Kayak mana bunyi, apa kalimatnya Pak, susu kedelai? Saya kedua dulu kalimatnya kan. Susu kedelai sangat bergizi. Ada pun kayak kekah, ini ada rekamannya. Susu kedelai sangat bergizi. Kita sudah pas kita keluar rumah, dia udah ada lagi. Gimana cara kebekat begini? Susu kedelai kan dia lewat langsung di rumah kita. Kemudian pas kita mau keluar rumah, kita sudah dengar tuh susu kedelai. Pas kita keluar, ada lagi. Nabangai. Seharusnya kan jalan pelan-pelan. Yang kira-kira orang sedang pakai jilbab untuk beli. Begitulah, jangan sampai habis azan 5 menit komat. Orang baru mau datang sudah rata-rata masbuk gara-gara terlalu cepat. Maka tak baik, apalagi waktu-waktu yang susah. Subuh nyampe apa panjang waktu. Makanya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi setengah jam untuk nunggu subuh. Itu kenapa mereka tahu ni orang ramai sekali, butuh waktu turun dari hotel. Setengah jam. Kita yang sudah duluan, kita pikir apa jadi solat apa enggak ni? Nak jadi semayangnya. Setengah jam Pak. Maka masjid-masjid itu 15 menit itu masih okey menunggu subuh. Kenapa? Orang kan waktu sudah bangun Pak, itu dang-dang dikucek mata dulu, lalu dia lihat yang mana istrinya. Jangan sampai salah itu pula, lalu dia wudu, dan minta 4 kopiah, pakai sarung. Ada yang mau melakukan salat qabliyah di rumahnya. Dia melakukan salat qabliyah di rumahnya karena lebih utama di rumah, terutama orang-orang yang dekat dengan masjid. Ini baru mau takbir salat qabliyah, kau qamat di masjid. Makanya azan itu pelan-pelan, lalu tunggu. Nabi dulu untuk menunggu jamaah datang itu ditunggu lama. Bahkan Nabi kalau ada sesuatu yang membuat jamaah agak susah datang, beliau tunda. Pernah ditunda salat zuhur itu sampai matahari tidak lagi menyinari masjid. Lama itu Pak, hampir 1 jam kata Nabi, tunda dulu. Ini terlalu panas sehingga orang tidak bisa salat khusyuk, ditunda. Habis azan tunda begitu, ditunda. Jadi kenapa terlalu panas? Orang mau datang ragu-ragunya itu dekat. Begitulah keadaan. Nah, siapa yang menentukan untuk qamat sebenarnya? Bukan mesin. Yang menentukan untuk qamat sebenarnya bukan mesin. Siapa dia? Imam. Kalau imam menyatakan mesin sudah sampai, sudah tet, kata imam pray, tunggu dulu sebentar, banyak orang belum bisa datang, apakah banjir, hujan, segala macam. Kalau imam bilang pray, muazzin wajib pray. Jadi jangan sampai muazzin melawan imam.
urusan kau ni anda dengar mesinnya. Dekat demo juga. Ini muazzin harus tahu batasan seorang pemimpin itu imam. Kalau imam bilang jangan azan dulu, jangan qamat dulu. Keadaan hujan, orang susah datang, tak boleh 5 menit. Jangan pedulikan mesin. Mesin itu kan kita yang atur. Kebetulan aturnya secara rutin, itu tidak mesti ditaati. Ya. Karena ada orang yang kadang-kadang cukup taat ke mesin, ke urang hana taat. Ya. Sedikit lagi. Berikutnya, sunnah orang yang azan melakukan tarji'. Ini dalam mazhab Syafi'i. At-tarji', muazzin itu sunnah tarji'. Apa tarji'? Yaitu ayatiyal muazzin bisyahadatain sirran qabla ayatiha biha jahra. Jadi sebelum mengucap kalimah azan, ucap sendiri dulu. Misal ini mau ucap Allahu Akbar, muazzin itu suaranya sir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru tarik. Nanti waktu asyhadu an la, ucap dulu sendiri sir, asyhadu an la ilaha illallah, baru tarik. Itu namanya tarji'. Berdasarkan hadis riwayat Muslim, summa ya'udu fayaqulu asyhadu an la ilaha illallah. Dulu muazzin itu mengulang diri sendiri dulu, baru dia mengucapkan la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Itu namanya tarji', sunnah begitu. Kemudian at-taswib fi azan subuh, khusus azan subuh sunnah untuk menambahkan kalimat taswib, yaitu as-salatu khairum minan naum. Nah, seandainya tidak ada as-salatu khairum minan naum, tetap sah azannya, tetap sah, karena ini sunnah menambahkan kalimat as-salatu khairum minan naum. Nah, kita menyahut sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Tidur salat lebih baik daripada tidur. Kemudian ayyakuna sayyitan husnus saut, muazzin itu sunnahnya orang yang bagus suaranya. Di sinilah Pak. Jadi kita ni kadang-kadang tak semuanya diberikan kelebihan ini. Pingin kita azan, tapi lihat-lihat dulu sendiri. Kalau saya azan hancur masjid apa enggak? Jadi harus daten. Saya saja tak pernah azan, Pak. Kenapa? Pertama nafas tak sampai, cuma sampai di perut, tak sampai ke bawah. Kemudian memang suara tak bagus diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak pernah saya minta azan. Artinya memang sadari keadaan, karena sunnahnya adalah orang-orang yang diberi Allah kelebihan suaranya bagus. Untuk apa? Liyarukka qalbas sami', untuk menggetarkan orang yang mendengarnya. Jadi ketika dengar dia merenung, terfikir, lalu dia datang. Ada juga yang terlalu bagus sehingga orang tak datang, dengar lagak tak gebang, dengar. Ada juga yang model begitu. Jadi kenapa begitu? Karena hadis Nabi menyuruh Bilal untuk azan. Kata Rasulullah, fa innahu anda sautan minka. Bilal, bangun azan. Karena kata Nabi ke sahabat yang lain, dia lebih bagus suaranya, lebih lantang daripada yang lain. Jadi Nabi pun milih. Makanya muazzin di masa Nabi cuma 2, Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum. Cuma 2 yang ditugaskan menjadi muazzin. Tapi di masjid tak mesti 2. Kalau atur jadual Pak, boleh lebih. 2 itu masa Nabi, karena orang sedikit. Kalau sekarang kalau mau ditambah suara bagus-bagus, kah azan subuh, kah hanya boleh, tidak mengapa. Yang penting kita sudah masuk dalam golongan para muazzin, dapat. Jadi tak perlu bertengkar masalah itu. Apalagi kalau gaji tak ditambah dengan bertengkar itu. Baik, bacuta. Apa muka bacuta kah? Berikutnya, ini yang paling penting. Ayyakunal muazzin ma'rufan bainan nas bil khalqi wal adalah. Seorang muazzin itu harus orang yang akhlaknya mulia, wal adalah. Adalah itu adil. Adil itu lawan fasik. Jadi muazzin itu bukan orang-orang yang suka melakukan dosa besar. Harus orangnya yang beradab, berakhlak mulia. Jadi bukan gara-gara bagus suara langsung kita pasang. Lihat dulu siapa dia di belakang azannya. Maka tidak boleh jadi muazzin orang-orang yang melakukan maksiat, suka pakai celana pendek. Subuh azan, adanya ngeluh pandang wewe dengan kampungnya pecat juga. Orang-orang yang suka main bola dengan celana pendek padahal dia muazzin, itu pecat terus. Tak boleh jadi orang itu. Kemudian ada yang akhlaknya tak mulia. Di mulutnya selalu caci maki. Padahal azan, bagaimana menggabungkan mulut yang mencaci maki dengan memanggil-manggil Allah? Ini
Jangan sembarangan memberikan izin orang-orang yang ahli maksiat untuk menjadi muazzin. Nah, kemudian ada mutabtid bil azan. Azan itu jangan terlalu over berlebih-lebihan. Maksudnya begini, waktu melakukan azan jangan terlalu berlebih-lebihan. Jadi yang mat asli, yang mat jaiz, mat wajib, jangan terlalu berlebih-lebihan. Nah, yang terakhir, semua yang mendengarkan azan disunnahkan menjawab azan lalu membaca doa setelah azan. Nah, ini bagi kita apa? Bacalah doa setelah azan. Sebelum itu apa yang disebut oleh muazzin ulanglah. InsyaAllah itu juga menjadi penyeimbang pahala kita dengan pahala muazzin. Baik, ini yang kita dapatkan di subuh hari ini, kelebihan muazzin dan kelebihan orang-orang yang mendengarkan azan lalu menyambut